Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Oleh karena kesetiaan-Mu kami terus boleh tinggal di hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu membawa kami naik dan tidak akan pernah turun. Sebab di hadirat-Mu iman kami dikuatkan. Di hadirat-Mu kami boleh mendapatkan jawaban. Di hadirat-Mu kami akan terus bersukacita oleh karena-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini. Ajari kami sebagai seorang murid yang kami boleh mendengar perkataan-Mu dan membimbing kami kepada apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik? Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan keluarga telah berpindah ke Kalimantan. Ya, di sana untuk memimpin pergerakan Tuhan. Ya, ada yang ada di seluruh Kalimantan. Dan kami hari-hari ini sedang merintis banyak tempat-tempat perintisan. Ya, kurang lebih hari ini sudah ada di 23 kota yang kita sudah rintis. Ada gereja Mawar Sharon di situ. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Nah, dari 23 yang sudah ada gembalanya, sudah ada gedung, sudah ada ibadah, itu 11 kota. Jadi masih kurang 12 kota lagi. Ya, masih ada kota-kota berikutnya lagi. Karena itu saya di kesempatan ini yang baik untuk berterima kasih buat support doanya buat kami yang di Kalimantan. Terus doakan kami supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Masih ada banyak kota-kota yang dirintis setelah ini. Saudara, nanti tahun ini ada 3 gereja lokal lagi. Tahun depan ada 5 gereja lokal lagi yang akan menjadi gereja di mana kita akan berdoa. 5 kota tahun depan sudah ada gembalanya di kota-kota itu. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, pertanyaannya begini. Mengapa kita merintis gereja? Tapi sebelumnya saya bawa oleh-oleh dari hampir lupa saya. Ada oleh-oleh dari Kalimantan untuk kita lihat laporan kemenangan dulu ya. Kita akan lihat kesaksian video ini. Silakan, Tuhan berkati. Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the most high. Jesus, 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 we live to see your revival. Tangan dulu. Ada beberapa kota-kota yang akan kita jangkau. Semuanya ini masih dalam perintisan. Ya, tahun ini dan tahun depan akan menjadi gereja lokal. Doakan kami terus. Amin, saudara. Nah, pertanyaan sekarang begini. Kenapa gereja Mawar Sharon merintis gereja-gereja? Karena kita percaya begini, saudara. Bahwa jemaat ya atau penginjilan yang paling efektif yaitu dengan cara perintisan. Kenapa demikian? Karena hasil daripada penginjilan itu, jiwa-jiwa baru itu harus sungguh-sungguh dilatih, dididik. Kita bukan hanya sekedar menabur jala supaya mereka berkumpul. Tetapi kita ini sedang seperti amanat agung berkata, jadi pergilah sekarang jadikanlah apa, saudara? Semua bangsa itu apa? Murid. Kita ini diberi tugas untuk menjadikan murid. Dan Tuhan menyertai kita. Kita ini gereja diberi tugas, karena itu
Hasil daripada penginjilan itu harus dimuridkan. Makanya yang paling efektif untuk hasil penginjilan itu adalah merintis gereja. Di mana di dalam gereja itulah murid-murid ini atau orang-orang yang telah dihasilkan dari penjangkauan itu mereka dimuridkan, diajari, diberitahu. Sama seperti ketika saya dengan istri saya punya anak, saya nggak begini, anak oke kamu sudah lahir ya, tugas papa mamamu selesai sekarang. Sekarang kamu terserahlah pilih orang tua yang mana, papa yang ganteng atau kurang ganteng terserah kamu pilih silakan. Yang kaya belum kaya atau gimana terserah kamu. Nggak begitu saudara. Begitu kami punya anak kami lahir, maka kami ini punya tanggung jawab untuk bawa dia pulang. Semampu saya menyediakan kamar yang terbaik. Semampu saya siapkan dia makanan yang terbaik. Lalu dia bertumbuh, saya ajari dia nilai-nilai kehidupan. Saya beritahukan dia nilai kehidupan. Akhirnya dia terus bertumbuh dengan nilai yang saya ajarkan. Dia hari ini menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dengan semua nilai yang saya tanamkan dalam hidupnya. Nanti ketika dia menikah, dia punya anak, dia akan muridkan anaknya lagi. Dengan demikian saudara, bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memuridkan. Katakan amin. Halo amin. Gereja yang memuridkan. Jadi Anda sekarang ini, saudara-saudara yang datang di tempat ini, Anda ini bukan jemaat biasa. Sebab apa? Di gereja ini Anda dimuridkan. Katakan amin. Halo amin. Anda bukan jemaat biasa, Anda adalah murid Kristus. Coba bilang kanan kiri, kamu murid Kristus lah. Gak nyangka model kamu kayak gini ternyata murid Kristus. Kita ini murid Kristus, amin. Nah murid itu bukan sekedar saudara datang di ibadah. Tapi saya murid, saya bertumbuh. Makanya di gereja ini ada yang namanya MSJ. Semua dimuridkan, diajari apa itu iman, apa itu pertobatan, apa itu keselamatan, apa itu baptisan Roh Kudus. Diajar saudara supaya kita ini punya pengetahuan. Lalu setelah itu ada MSJ 2, ada MSJ 3. Lalu ada CGT 1, CGT 2, CGT 3. Kita diajar untuk bertumbuh. Untuk itu kalau Anda adalah jemaat Gereja Mawar Sharon, libatkan diri Anda di situ. Amin. Kita tuh masih punya CG. Dalam ibadah yang pertama saya jelaskan bagaimana potensi hidup kita tuh bisa tergali dalam CG. Anda kelihatan yang biasa-biasa, siapa sangka 2-3 tahun ternyata Anda adalah gembala dari Pangkalan Bun misalnya. Gak ada yang amin. Amin yang paling keras di situ. Sekarang ini mumpung Pangkalan Bun gak ada gembalanya, kita lagi berdoa. Ya, siapa sangka 2-3 tahun kemudian saudara ternyata adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa di gereja ini. Who knows? Siapa tahu ternyata digali potensi. Saya pun ceritakan hidup saya tergali ketika saya berada di kelompok kecil ini. Saya pemalu, takut, suruh doa aja gak bisa. Tapi tiba-tiba karena kelompok ini terus mengalami pertumbuhan. Saya ikut di dalamnya. Mulai pelayanan. Hei, model begini ternyata masih bisa mimpin pujian pada waktu itu. Mimpin pujian, siapa sangka. Bukan hanya mimpin pujian, saya jadi ketua PAW-nya. Berapa puluh tahun, berpuluh-puluh tahun. Model kayak begini ternyata bisa mimpin. Ya selesai, yang lalu sudah saya serahkan. Udah terlalu tua, enggak. Sudah saya serahkan, sudah. Siapa sangka ternyata masih bisa untuk menyampaikan firman Tuhan. Model begini. Saya percaya di dalam CG kita tergalilah potensi Anda. Halo amin saudara. Nah untuk itu jadilah gereja. Jemaat yang dimuridkan. Kita ini memuridkan. Nah, jadilah murid. Lalu kita ini mulai bertindak kepada apa yang benar. Maka itu hari ini saya mau sampaikan. Saudara seorang murid Kristus. Anda itu adalah orang-orang yang hari ini telah ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam hidup Anda. Waktu mengalami sebuah proses kehidupan inilah. Maka kita ini bertumbuh dalam Tuhan. Dan pertumbuhan itu kelihatan. Pertumbuhan itu bisa dilihat. Kalau dulu ya kasus kayak begini orang ini pasti gak tahan. Tapi sekarang ini dia berubah loh. Reaksinya lain.
Kalau dulu dia pasti marah-marah, mencak-mencak. Kalau ini sekarang enggak loh saudara. Kalau dulu diperlakukan tidak adil, dia marah. Tapi sekarang ini enggak. Saya tanya, kamu kenapa begitu? Ya karena CG ku mengajar bahwa kita itu harus mengasihi. Gembala kita juga ngajar. Ya difitnah, diolok-olok di YouTube model apa, no reaksi. Semuanya diam. Wah aku mau seperti Pastor Philip, aku mau reaksi. Tanpa sadar pemuritan sedang terjadi di gereja ini. Halo amin. Anda bisa bertumbuh karena Anda punya teladan. Anda bisa bertumbuh karena Anda belajar bersama-sama. Katakan amin. Ini proses pemuritan yang terjadi. Dan jemaat di sini adalah jemaat yang mau dimuridkan. Katakan amin. Saya mau tanya dulu, siapa yang sudah ikut CG? Nah gini aja supaya adil. Yang CG bangkit berdiri, yang sudah ikut CG bangkit berdiri sebentar. Ayo, 1, 2, 3, gak apa-apa. Ih banyak yang gak ikut CG loh. Nanti yang duduk gak apa-apa ikut CG di daerah mana Anda nanti diantarkan. Oke, beri tepuk tangan dulu, silakan duduk. Thank you. Ya thank you. Nah di CG ini kita bertumbuh. Nanti dengarkan khotbah saya mulai pagi sampai siang tadi ya. Bagaimana kita mengalami pertumbuhan. Nah sekarang sore ini saya bilang mau share buat Anda. Bagaimana seorang murid harus menghadapi banyak hal. Saudara dunia ini iblis itu ingin membuat kita itu jatuh. Bagaimana seorang murid bersikap ketika mengalami tekanan. Saya percaya saudara di dalam kehidupan kita waktu kita ini melepaskan diri dari dosa. Iblis itu paling gak suka. Ya makanya judul khotbah saya yang sore hari ini adalah kebenaran yang selalu melukai dosa. Kebenaran yang selalu melukai dosa. Dosa itu tidak tahan dalam kebenaran. Makanya jangan heran kalau Anda bertindak benar, Anda akan dimusuhi. Jangan kaget dengan yang model begitu karena kebenaran yang kita pilih itu akan melukai dosa. Dan ini adalah prinsip hidup seorang murid. Ketika harus menghadapi banyak hal tetap pilihlah kebenaran. Jangan kompromi dengan dosa. Amin. Halo amin. Anda sedang diajar untuk kita ini bertumbuh dalam Tuhan. Udah mulai bertumbuh dalam Tuhan. Yuk kita buka Alkitab sama-sama ya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 22. Lukas pasal yang ke-6 ayat 22. Lukas pasal 6 ayat 22 sampai dengan 23. Saya akan bacakan bersaudara. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Alkitab jelas berkata berbahagialah karena Kristus, karena anak manusia itu Anda dibenci oleh dunia. Sebab kebenaran itu akan melukai dosa. Dan itu sudah biasa. Justru waktu kita ini melakukan apa yang benar, apa yang baik, kita semakin dibenci. Ketika saya bertobat, sungguh-sungguh sebelumnya saya nakal, saya bersama dengan teman-teman saya ini pemasok contekan yang paling mutakhir di kelas. Ya saya duduk paling belakang. Oh teman-teman saya kalau ujian hidupnya bergantung kepada saya. Gantinya bakso semangkok gitu misalnya. Wah mereka begitu saya bertobat. Saya mau ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya sudah tidak mau lagi berdosa lagi. Saya minta pindah duduk depan. Wah teman-teman saya kaget. Waduh gak ada contekan. Saya sudah gak mau contek lagi. Ya akibatnya waktu ujian celana bagian belakang saya itu ngecap sepatu semua karena ditendangi dari belakang. Jadi saya ujian itu tendangi dari belakang ini. Saya duduk depan sini. Yud nomor 7 apa? Gak tahu. Apa Yud? Nanti habis ujian tak kasih tahu. Saya itu ngerjain ujian maju mundur terus. Ya dimusuhi. Teman-teman saya gak suka ketika saya bertobat sungguh-sungguh saya juga gak mau tinggal dalam dosa mereka. Mereka memusuhi.
Ya saya diolok, pengen sok suci lah, kepingin masuk surga lah. Sok suci lah, kepingin suci dan sebagainya. Waduh macem-macem. Bahkan sahabat saya satu persatu sudah mulai meninggalkan saya karena kebenaran yang saya hidupi. Saudara, itu tidak boleh membuat saya goyah, katakan amin. Saya coba bilang begini, kalau saya mati yang menyelamatkan saya adalah Yesus Kristus. Temanku tidak bisa menyelamatkan. Buat apa menghargai perasaan mereka melebihi perasaan Tuhan? Tidak akan. Saya lebih menghargai perasaan Tuhan. Halo amin saudara. Perasaan Tuhan dihargai. Dalam Yesaya pasal yang ke-6. Coba perhatikan baik-baik. Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal ke-6 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, kenapa hari itu Yesaya memberikan sebuah penglihatan? Begitu Uzia mati, Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan. Dia melihat Tuhan. Ketika Yesaya melihat Tuhan, itulah terjadi sebuah perubahan dalam diri Yesaya. Yesaya hari ini melihat Uzia melakukan banyak kesalahan. Tetapi Yesaya sebagai nabi, hari itu dia biarkan. Makanya dia berkata begini, kenapa aku ini najis bibir? Bukan Yesaya suka maki-maki atau bukan itu maksudnya. Tapi Yesaya lebih diam karena dia sungkan. Kata sungkan di situ. Uzia itu punya kerabat, punya hubungan baik dengan Yesaya. Sehingga ketika Uzia melakukan banyak dosa, Yesaya ini cuma diam. Dia lebih menghargai perasaan Uzia daripada perasaan Tuhan. Makanya terakhir ketika Uzia sudah mati, Yesaya melihat Tuhan, dia berkata, aduh, aku ini najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, di mana harusnya dosa itu diperingatkan sebagai seorang nabi Tuhan, tapi dia biarkan dosa itu berkuasa. Karena apa? Sungkan dengan perasaan. Sungkan dengan perasaan orang. Lebih sungkan kepada orang daripada kepada Tuhan. Waktu dia melihat Tuhan, ini yang terjadi. Yesaya lebih menghargai kepada Tuhan. Dia tahu aku ini najis bibir, Tuhan ampuni aku. Sejak hari itu terjadi sebuah perubahan di Yesaya. Waktu dia melihat Tuhan, maka dia akan semakin menghargai Tuhan. Halo amin saudara. Dosa itu tidak boleh diberi kesempatan berharga di hidup kita. Perasaan sungkan dengan orang lain tidak boleh mengalahkan perasaan sungkan kepada Tuhan. Itu murid Kristus. Gak ada yang amin. Halo amin. Ayo kita berdiri sungguh-sungguh dalam kebenaran. Dosa tidak boleh menguasai hidup kita. Kenapa dosa tidak boleh menguasai hidup kita? Karena dosa itu yang membuat kita tuh kehilangan kemuliaan Tuhan. Saya tahu kemuliaan Tuhan itu apa? Di Roma pasal 3 ayat 23. Coba baca Roma 3 ayat 23 dulu ya. Roma 3 ayat 23. Hari ini, sore ini banyak baca Alkitab ya. Supaya Alkitabnya dibaca. Roma pasal 3 ayat 23. Oke. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Halo, dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu membuat seseorang kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah?
Kalau dalam bahasa sehari-hari kemuliaan Allah itu bicara soal penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Setiap waktu Tuhan sertai, memang gak kelihatan Tuhannya, tapi hidup orang ini disertai Tuhan. Nah dosa itu membuat penyertaan ini hilang. Karena manusia lebih memilih kepada kedagingannya. Manusia lebih memilih kepada kehendaknya sendiri. Sehingga orang ini kehilangan yang namanya penyertaan Tuhan. Tanpa sadar memilih dunia itu berarti menolak Tuhan. Masih ingat Pastor Philip pernah berkata, kalau kita memilih sesuatu, kita menolak yang lainnya. Kalau kita memilih kebenaran, berarti kita menolak dosa, betul enggak? Tapi kalau kita memilih dosa, berarti kita menolak kebenaran. Memilih sesuatu berarti menolak yang lainnya. Siapa yang kita pilih? Apa yang kita pilih? Hari ini waktu kita memilih dosa yang lebih kita hargai karena perasaan sungkan tadi. Kita tuh sedang menolak kehadiran Tuhan di hidup kita. Tanpa Tuhan hidup kita gak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti. Makanya sebagai murid Kristus hari ini bertindaklah tegas. Sekalipun dosa itu tahu. Sekalipun dosa itu, kebenaran itu melukai dosa. Berdirilah dalam kebenaran. Sebab kebenaran itu yang akan membawa Anda kepada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kebenaran itu yang membawamu kepada kemuliaannya, kepada penyertaannya. Tadi dalam ibadah yang kedua saya jelaskan penyertaan Tuhan itu buat murid Tuhan. Apa saja penyertaan Tuhan ada di sana. Tapi kita bisa melihat hidup kita ini berada di dalam kemuliaan Tuhan. Hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa itu apa? Dosa, coba 1 Petrus 1 ayat ke-14. Dosa itu membuat kita sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa saudara? Cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan cara hidup yang sia-sia? Hidup yang sia-sia itu adalah gini. Hidup yang tidak sesuai dengan tujuannya. Anda diciptakan itu punya tujuan. Di Yesaya pasal 43 ayat ke-7 dikatakan Anda dibentuk dan dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jelas tujuan hidup kita itu memuliakan Tuhan. Nah kalau kita melenceng dari tujuan itu, maka itu disebut hamartia. Hamartia itu tidak tepat sasaran alias melenceng. Sesuatu yang tidak berfungsi kepada tujuannya itu disebut sia-sia. Ya contoh misalnya batik ini misalnya, batik ini. Batik ini saya beli khusus untuk khotbah minggu ini misalnya. Ya saya pilih, yang milih bukan saya, istri saya. Katanya kelihatan keren katanya. Saya nggak tahu menurut Anda bagaimana. Tujuannya dipakai baju ini adalah untuk supaya saya khotbah minggu kelihatan lebih ganteng dikit gitu kan. Keren bersama dengan saudara. Nah kapan batik ini sia-sia? Ketika saya tadi makan, misalnya makan siang saya makan soto ayam. Lalu semua di sini minyakan semua. Nggak ada tisu. Lalu saya seret. Sejak itulah baju ini jadi sia-sia. Karena tujuannya bukan buat tisu. Bukan buat lap mulut. Tujuannya dipakai supaya kelihatan ganteng. Betul saudara. iPad ini diciptakan ini, iPad ini adalah bagi saya, ini iPad tempat catat jadwal saya. Catat khotbah saya, catat apa yang saya dapat dari Tuhan saya pakai di sini. iPad ini diciptakan bagi pendeta adalah catat khotbahnya dan jadwalnya semua dan hal yang penting di sini. Kapan iPad ini jadi sia-sia? Ketika istri saya masak rawon, telenannya hilang. Lalu saya bilang sama istri saya, kok rawon gak bisa masak ini apa motong dagingnya telenannya gak ada. Tenang, ada iPad. Akhirnya iPad saya dipakai untuk
untuk menjadi potong daging di situ. Maka sejak itu iPad saya jadi sia-sia. Tujuannya bukan itu. Sesuatu yang tidak pada tujuan itu disebut sia-sia. Alkitab berkata kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dari cara yang tidak pada tujuannya. Dosa itu membuat kita tidak pada tujuannya. Halo amin. Dan itu yang ditebus oleh Tuhan. Itu yang digantikan oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda masih lebih memuliakan dosa daripada kebenaran, maka hidup menjadi sia-sia. Halo. Hidup kita sia-sia. Makanya ini kesempatan yang baik. Untuk kita ini dimuridkan supaya kita ini dibetulkan dari kehidupan kita yang salah. Apa yang dimana Anda sekarang menuju tujuan yang salah dibelokkan kepada apa yang benar. Dan ketika dibelokkan kepada apa yang benar tentu banyak yang tidak suka. Pertama mungkin teman-teman Anda. Sok suci lah, sok kudus lah. Seorang murid itu tidak peduli dengan ini. Dia tahu betul bahwa kebenaran itu melukai dosa. Maka kebenaran itu akan bangkit marah ketika kebenaran dinyatakan. Jangan kaget gara-gara itu saudara Anda dimusuhi oleh teman-temanmu. Gak apa-apa. Yang menyelamatkan kamu bukan teman-temanmu tapi Yesus Kristus. Katakan amin. Halo amin. Ini yang membuat kita ini hidup hari ini. Itu yang membuat Anda punya tujuan kembali. Makanya punyailah komunitas baru. Nah komunitas yang seperti itu kalau memang tidak membangun imanmu tinggalkan dulu. Anda bergabung dalam komunitas CG, komunitas rohani. Anda mulai bertumbuh di situ. Saya percaya doa-doa kita akan menjangkau teman-temanmu itu. Satu saat satu persatu akan bertobat. Halo amin. Halo amin. Jadi dosa itu membuat hidup kita jadi sia-sia. Yang berikutnya dosa itu apa? Dosa itu membuat hidup kita jadi gelap. Coba di Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Ini masih poin 1 loh ya saudara. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Oke. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Berarti orang ini menolak terang. Dosa itu menolak terang. Dosa itu membawa kita dalam kegelapan. Nah itu loh. Membawa kita dihukum. Nah, Alkitab berkata ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka itu apa? Jahat. Manusia lebih memilih kepada gelap. Udah diberitahu. Ditegur, sudah diingatkan. Saya itu berkali-kali cerita, gak apa-apa cerita lagi ya. Yang sudah dengar silakan pulang. Loh enggak, jangan. Ya, saya ini kedatangan ibu. Ibu datang kepada saya, ibu ini. Dia konseling, dia nangis. Dia cerita kalau suaminya selingkuh. Udah, saya kebetulan kenal suaminya. Udah, akhirnya saya marahin, saya tegur suaminya. Pak gak boleh selingkuh pak. Jangan selingkuh begini, selingkuh ini bahaya loh buat anak-anakmu. Ya gak boleh, bapak harus sungguh-sungguh. Iya pak, nangis, iya pak. Jadi saya berjanji lain kali harus hati-hati pak. Saya kaget, hati-hati apa maksudnya? Hati-hati supaya jangan ketahuan loh. Bukan itu pak, itu gak bertobat. Iya pak. Ya bertobat supaya hati-hati supaya jangan jatuh lagi gitu loh. Bukan ketahuan ya. Iya. Ibu gimana masih mau nerima di suaminya? Iya pak. Bapak Yudi doakan. Beres saya doakan. Dah saudara hidup lagi bersama. Gak sampai setahun. Datang lagi ibu itu nangis-nangis. Saya bilang, loh kenapa bu? Suami saya selingkuh lagi pak. Nah kan. Dengan wanita yang sama. Enggak beda sekarang. Loh kok banyak? Saya satu aja gak habis-habis bu. Ibu mau lagi ya suaminya dipanggil. Saya panggil lagi. Saya tegur lagi suaminya. Gak boleh gitu pak. Ya harus bertobat. Ya ampun pak. Ampun Pak Yudi ya. Ya sudah.
Bertobat ya? Iya bertobat. Saya bilang sama ibunya, gimana ibu mau terima lagi? Iya pokoknya Pak Yu doakan saya kita. Ya dah saya doakan sudah. Balik lagi. Gak sampai setahun saudara. Ibunya datang lagi. Saya langsung bernubuat buat dia. Pasti suamimu selingkuh lagi ya. Iya kok tahu Pak? Langganan. Langganan. Kamu tidak datang sini sudah gak ada persoalan lain kecuali suamimu. Iya Pak Yudi hebat ya. Kok hebat? Langganan kok hebat. Duh. Saya bilang mana suaminya? Waktu suaminya datang saya sudah mulai menegurnya. Dan firman Tuhan waktu itu jelas berkata kepada saya. Beritahu dia kalau dia masih memilih untuk tinggal dalam kegelapan. Maka pilihannya itu yang akan menguasai hidupnya. Pilih satu berarti tolak yang lain. Kalau milih gelap berarti menolak terang. Betul gak saudara? Memilih terang berarti menolak gelap. Orang ini memilih gelap. Akhirnya dia menolak terang dalam hidupannya. Hukumannya itu. Manusia lebih suka tinggal dalam kegelapan. Dan dia dengan sengaja menolak terang. Akhirnya saya sampaikan, Pak. Tuhan bicara dengan saya. Bapak telah memilih gelap. Kalau Bapak milih gelap, hidupmu akan gelap. Masa depanmu akan gelap. Itu pilihanmu. Tuhan telah memberikan sebuah kesempatan kepadamu untuk kembali kepada terang. Tapi kecenderunganmu terus kepada gelap. Gelap itu akan menguasai hidupmu. Gelap itu akan menguasai kehidupanmu. Iya Pak. Udah doakan mereka pada balik. Gak sampai setahun ibunya datang lagi. Saya tuh mikir kalau pendetanya punya jemaat 200 kayak begini. Yang mati duluan itu pendetanya saudara. Ibunya datang nangis-nangis. Saya sudah gak bernubuat lagi, sudah pasti. Suamimu mana? Gak bisa datang. Loh kenapa? Dia ada di rumah sakit Pak. Loh kenapa? Sakit ya? Iya. Sakit apa? Ibunya nangis dia. Dia bilang suami saya resmi. Kemarin dokter menyatakan kena positif HIV. Saya kaget. Aduh. Terus ya itu Pak gak bisa datang. Saya izin sama istri saya masuk rumah sakit tapi gak sentuh apapun. Dari jarak jauh dia lihat saya nangis dia. Pak Yudi kalau sebegini kira-kira Tuhan mau mengampuni aku enggak? Saya bilang kamu jangan meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan dalam hidup kita itu setipis napas terakhirmu. Halo amin. Orang jahat di sebelah Yesus itu tidak punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Dia mati di atas kayu salib. Tidak ada kesempatan, kayu salib itu adalah hukuman mati pada waktu dia gak punya kesempatan turun untuk berbuat baik. Dia gak punya kesempatan itu. Tapi saat terakhirnya dia melihat Yesus dan berkata, kalau kamu nanti datang dalam kerajaanmu, jangan lupakan aku ya. Yang lainnya menghina, lain-lain mengutuk. Tapi yang satu ini kalau kamu datang dalam kerajaanmu, jangan lupakan aku. Yesus berkata, hari ini juga sebelum kamu mati, kamu telah bersama dengan aku di Firdaus. Artinya Tuhan tuh pasti mengampunimu. Tapi masalahnya gak perlu pakai cara begini. Kalau kamu memilih kepada terang gak perlu melalui cara begini. Harusnya hidupmu dipulihkan 4 tahun 5 tahun yang lalu sebabnya. Orang bisa jatuh dalam dosa tapi orang cepat bangkit, katakan amin. Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah memberitahu tapi itu pilihanmu. Tinggal di dalam gelap. Sehingga hidupmu gelap, masa depanmu gelap. Tuhan tuh pasti mengampuni kamu. Cuman masalahnya tidak harus pakai cara seperti ini. Ini pilihanmu. Dia nangis. Pak ampuni saya. Kok ke saya gak bisa apa-apa. Saya cuma memberitahukanmu supaya kamu memilih terang. Bukan memilih gelap seperti ini dan hidupnya jadi gelap. Dia nangis saudara. Gak lama setelah itu. Saya pulang lalu gak tahu gimana. Saya dikabari akhirnya meninggal. Dan gak lama istrinya juga meninggal dengan penyakit yang sama. Oh waktu saya dengar itu. Wow.
Ini bukan murid Kristus. Hari ini murid Kristus sejak awal. Harusnya kalau murid Kristus sejak awal ini jadi mau dimuridkan. Harusnya orang ini mengkerat semua dosa. Aku sudah gak peduli kepada siapa yang gak suka. Aku mau menyukakan hati Tuhan. Amin, sudah. Harusnya begitu. Amin, saudara. Halo, amin. Harusnya begitu. Sejak awal dia sudah sungguh-sungguh tahu bahwa dosa itu banyak persoalannya. Dosa itu banyak akibatnya. Harusnya dia mengkerat semuanya itu. Dan kembali hidupnya dikuduskan oleh Tuhan. Dia berlari. Gak peduli, saudara. Saya suatu saat mendengar Pastor Philip dalam satu khotbahnya. Saudara, untuk sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan gak usah. Kalau saudara orang yang sederhana sekalipun gak perlu pinter. Gak perlu kaya. Gak perlu punya kepintaran yang lebih. Asal hatimu ini mudah diajar oleh Tuhan. Hatimu itu teachable heart. Hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Sekali aja Tuhan bicara. Gak usah berkali-kali. Sekali aja kau mendengarnya lalu kau berubah oleh karenanya. Saudara, engkau adalah orang yang sedang membangun hati yang berkenan sama Tuhan. Halo, amin. Tidak perlu memilih seperti ini. Tinggal dalam kegelapan akhirnya. Kita gak bisa menyalahkan Tuhan. Itu keputusanmu. Tuhan sudah beritahu berkali-kali kamu tetap tinggal di dalam kegelapan. Itu pilihanmu. Tanpa sadar dosa membuat kita tinggal dalam kegelapan. Yang berikutnya yang keempat. Dosa itu membuat tanpa sadar membawa iblis itu jadi bapamu. Coba di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Iblislah jadi bapakmu. Tanpa sadar. Kita tuh menjadikan bukan Yesus Bapa kita, tapi hidup kita dipimpin di dalam dosa. Dan iblislah jadi bapak kita. Tanpa sadar. Hidupmu dipimpin dalam kegelapan. Nah, yang seperti ini perlu dikerat. Kalau Anda adalah murid Kristus hari ini, keratlah ini. Gak peduli siapa yang tidak suka. Yang penting Tuhan disukakan. Amin, saudara. Yang penting Tuhan disenangkan, sudah titik. Dunia bangkit melawanmu dengan segala cara. Ya, dengan segala cara supaya Anda kembali kepada dosa. Tapi murid Kristus berkata, tidak. Aku mau jalan maju ke depan. Udah gak peduli apa yang di belakang yang seringkali dipimpin oleh setan demi dia merebut hidup Anda. Anda gak peduli, larilah dari situ dan keluar dari situ dan mulailah bertumbuh di dalam Tuhan. Anda menjadi orang-orang yang tahu hari ini bagaimana memilih yang terbaik. Halo, amin. Amin. Ayo, apa yang menjadi godaan kita? Malam ini kita mengambil keputusan. Saya mau hidup benar. Saya mau mengasihi Tuhan. Aku adalah murid Kristus. Semua dosa yang membawa aku pada kegelapan. Dosa yang membawa aku pada hidup yang sia-sia. Dosa yang membuat aku kehilangan kemuliaan Tuhan dikerat dalam hidupku. Waktu aku dikerat dosa-dosa itu mungkin ada banyak yang gak suka. Gak apa-apa. Aku kehilangan pergaulanku. Gak apa-apa. Kalau pergaulan membawa Anda kepada kesesatan, tinggalkan itu. Jadikanlah CG ini jadi komunitas yang baru. Anda akan bertumbuh dalam Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Halo, amin. Amin. Itu yang masih pertama loh. Yang kedua sekarang. Nah, ini yang kedua sekarang. Yang kedua jelas dikatakan jadilah murid Kristus. Untuk menjadi orang yang karena kebenaran jadilah murid Kristus, ini yang kedua. Murid Kristus. Apa yang kita alami? Kenapa kita harus jadi murid Kristus? Karena itu yang Roh Kudus atau Yesus kehendaki. Masih ingat pesan Tuhan terakhir. Jadi pergilah sekarang, jadikanlah semua bangsa itu apa? Murid. Kalau Anda hari ini menghargai Tuhan, lebih dari segalanya, Anda itu akan ingat pesan Tuhan. Kenapa Tuhan pesan itu? Itu keluar dari hatinya.
sesuatu yang belum selesai. Karena ini harus berjalan terus. Apa itu gerejanya harus jadi muridnya. Itu yang ada di hati Tuhan. Bagaimana siapakah Yesus buat Anda? Apakah saudara menghargai Yesus lebih dari segalanya? Apakah dia Tuhan buat hidupmu? Maka itu yang kau lakukan. Saya masih ingat dulu ketika saya diutus ke Sulawesi. Ya saya mau ke Sulawesi tahun berapa itu ya? Tahun 2004 saya mau ke sana. Saya datang ke rumah mama saya pamit sama mama saya. Ma, Yudi sama keluarga diutus ke Sulawesi. Kita ini mohon pamit ya ma. Saya bilang gitu saudara. Sebelumnya waktu papa saya sebelum meninggal. Papa saya pesan sama mama saya. Papa saya kena serangan jantung waktu lagi sakit-sakitnya di pangkuan mama saya. Papa saya pesan, kamu jaga Yudi ya. Saya masih gak ada waktu saya lagi sekolah Alkitab. Kamu jagain Yudi ya. Mungkin saya dikira anak yang paling nakal, paling bontot, paling kecil nakal, susah diberitahu. Kamu jagain Yudi ya. Sungguhan loh, kamu jagain Yudi ya. Iya, dengan air mata saya, mama saya iya. Akhirnya papa saya meninggal. Papa saya itu begitu penting dengan di hati mama saya. Makanya dia ingat terus. Makanya pada waktu saya pamit mau pergi itu. Mama saya kepikiran. Aduh, yang jaga Yudi siapa ini? Lalu mama saya besokan harinya dia beranikan diri datang kepada saya dan beritahu. Yudi, mama ikut kamu ke Sulawesi ya. Boleh enggak? Oh ya boleh. Aku seneng kalau mama mau ikut. Ya mama mau ikut sama kamu ya. Ya wis ma, ikut ayo. Gak apa-apa, ayo. Wah mama saya beres-beres barangnya dengan sukacita begitu. Nah teman saya datang ke rumah. Godain mama saya, tante ini mau ikut aja. Satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Ya aku harus ikut dong. Kalau aku gak ikut yang jaga Yudi siapa? Itu kalimatnya. Mama saya umur 60 lebih, hampir 70 tahun. Saya umur 30 lebih waktu itu. Siapa yang jaga, siapa yang dijaga itu gak jelas pada waktu itu. Betul enggak? Siapa yang jaga siapa yang dijaga itu gak jelas kalau umur segitu. Tapi mama saya pergi dengan sebuah alasan bahwa kalau aku gak ikut pergi yang jaga Yudi siapa. Kalau satu ini alasannya, dia ingat pesan papa saya. Halo amin. Karena papa saya berharga di mata mama saya. Amin saudara. Makanya waktu satu saat saya ini khotbah. Saya ini agak sakit. Ya habis khotbah pagi itu saya bilang sama mama saya. Ma aku rodok gak enak badan ini. Mama saya langsung bingung. Ya kamu tidur sini. Kamu tidur. Dia duduk. Saya suruh tidur di pangkuannya. Dipijetin ini dahi saya ini. Saya itu kebiasaan kecil kalau saya pusing itu mama saya itu kayak magically gitu. Tangan mama saya itu gak tahu membuat saya sembuh gitu kayaknya. Saya dipijet gini. Aduh kasihan anak mama ini. Saya dipijet gini. Nah satu saat tuh kadang-kadang jemaat tuh suka masuk tanpa ketok loh. Halo Pak Yudi, masuk sudah dibuka baru halo kan gitu. Hari itu juga dibuka halo, saya pas tidur di sofa itu. Saya kan kaget juga. Wah saya langsung berdiri begitu mama saya pegang kepala saya ditidurkan lagi. Gitu. Pijet lagi. Mama saya bilang sekalipun kamu presiden kamu tetap anakku. Hanya lewat ini kamu sembuh. Saya dijagai. Sorry ya saya bilang sama jemaat. Oh gak apa-apa Pak Yudi gak enak badan ya iya. Saya dipijiti terus. Masih ada khotbah kedua. Akhirnya khotbah kedua saya sanggup. Mama saya menjaga saya. Mama saya senang. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mengingat pesan papa saya. Bagi mama saya papa saya berarti. Papa saya itu berharga. Makanya dia ingat terus. Saudara hari ini siapakah Yesus bagimu? Kalau Yesus kita itu berharga. Pasti dalam diri Anda. Aku mau jadi murid Kristus. Halo amin. Supaya kita bisa memuridkan orang lain juga. Jadilah murid. Saya hari ini sudah 33 tahun, 34 tahun pelayanan. Saya tetap murid hari ini. Saya mendengar arahan dari pemimpin saya. Saya dinasehati, saya diberitahu, saya diarahkan. Saya tetap murid di rumah ini, saya tetap murid. Saya memuridkan orang lain memuridkan orang lain juga. Gak apa-apa, tapi saya tetap murid di rumah ini. Saya mendengar teguran, saya mendengar nasihat, saya mendengar arahan.
Dari seorang pemimpin. Saya adalah murid. Saudara adalah murid. Enggak ada yang amin. Anda adalah murid. Amin. Sekali lagi bilang kanan kiri, kamu murid loh. Kita bukan sekedar orang yang ada di gereja ini, tapi kita adalah murid Kristus. Nah, disinilah kita mulai bangkit. Disinilah kita tahu bahwa kita sedang bertumbuh dalam Tuhan. Dengan demikian Anda berani berkata tidak kepada semua dosa. Untuk itu Anda mungkin disalahpahami. Untuk itu Anda akan dibenci, gak apa-apa. Alkitab tadi berkata, anak manusia telah dibenci, maka dunia juga akan membenci Anda. Tapi ingat satu ini, kasih karunia Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Dan Anda akan tetap kuat oleh karena Tuhan. Dan bahkan hidup Anda akan jadi terang bagi orang lain. Saya waktu sekolah itu teman-teman saya olokin. Oh, kamu mau masuk surga ya, kamu mau masuk sok suci lah. Saya diem aja. Saya cuma dalam hati bilang, kalau saya mati teman-temanku tidak bisa menyelamatkanku. Yang menyelamatkanku adalah Yesus Kristus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Satu saat teman saya satu ngomong sama saya, Yudi, nanti istirahat aku mau ngomong sama kamu ya. Iya. Saya curiga ini teman saya yang paling getol hina saya gara-gara saya bertobat itu. Nanti dia ngomong apa lagi. Begitu istirahat saya temui dia, ada apa? Tiba-tiba dia nangis. Dia cerita persoalannya, dia ternyata mengalami persoalan, dia cerita persoalannya. Dia diusir orang tuanya gara-gara melakukan kesalahan. Dia cerita, waktu dia cerita tuh hati saya ini gak karuan. Kenapa kamu cerita dengan saya yang kamu tolak, yang kamu hina itu? Padahal di sana ada teman-teman yang lain, kenapa kok gak cerita kebayang, kok cerita sama aku yang sering kali kamu hina ini ketika aku berubah. Saya akhirnya gak tahan, saya tanya, kenapa kamu cerita dengan saya ini? Kenapa kamu gak cerita dengan si A, si B, si C? Kenapa? Dia bilang, karena aku lihat sesuatu yang berbeda di kamu. Kamu sekarang sudah beda. Teman-teman itu kalau aku cerita minta nasihat seperti itu. Mereka semua loh kepahitan sama papa-papanya. Pasti nasihatnya, yuk kita racun bersama-sama, yuk papa kita. Gitu paling. Paling nasihatnya gitu. Tapi kalau kamu kan enggak, ya enggak mungkin. Iya makanya itu. Aku cerita sama kamu, ada sesuatu yang lain. Lihat itu. Terang itu akan dilihat. Mungkin saatnya ketika orang lain Anda berubah, mereka biasa. Tapi nanti satu saat terangmu akan bersinar. Gelap itu akan datang kepada terang. Bertanya, kenapa kamu sekarang sudah berubah? Itu waktunya memberitakan Injil buat mereka. Amin. Hari itu saya beritakan Injil buat hidup mereka. Kenapa hidupku berubah? Karena aku sekarang adalah murid Kristus. Aku diubahkan. Dan itu adalah penginjilan saya pertama. Dan hari itu dia berubah menjadi Kristen. Menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Halo amin saudara. Anda murid Kristus? Siapa yang murid Kristus? Angkat tangannya. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, katakan ini lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, oh lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Sekali lagi, oh, pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Dari depan, mari katakan ini sama-sama. Ya Allah, Engkaulah
rinduku, katakan ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahanku menantikanmu. Sekali lagi katakan ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Seperti tanah kering tiada berair. Tak tahanku menantikanmu. Katakan sama-sama. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, katakan lebih dari hidup. Haleluya. Bibirku kan memegang Kau. Katakan dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, katakan lebih dari hidup. Haleluya. Lebih tinggi lagi. Ku kan memegangmu. Lebih tinggi lagi. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang sekali lagi. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, katakan lebih dari hidup. Haleluya. Bibirku kan memegang, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang, oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya.
Siapa yang malam ini datang dengan pergumulan, saya tahu ada mujizat di sini. Orang-orang yang lemah berkata, aku kuat, sebab Tuhan akan menguatkan hidupmu. Kau yang datang dengan pergumulan yang berat, Anda tidak sendiri. Anda punya saudara di sini. Gereja ini akan memuridkan Anda. Berdoa buatmu. Saya percaya malam ini malam mujizat buat hidupmu. Orang-orang lemah akan dikuatkan. Jalan-jalan buntu akan dibukakan. Dan Anda akan menemukan seorang yang baru. Saya mau berdoa bersama dengan tim buat Anda. Supaya malam ini terjadi terobosan dalam hidup Anda. Saudara yang datang dengan pergumulan dan Anda rindu untuk didoakan. Saya hitung 3 kali, mari angkat tanganmu. 1, 2, 3. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang di atas juga gak apa-apa. Dan sekarang saya mau dengan kerendahan hati. Saudara yang sudah angkat tangan. Saya hitung 3 kali, majulah ke depan sini. 1, 2, 3. Silakan maju ke depan. Yang di atas cukup maju aja ke depan. Di sana juga ada pendoa yang akan mendoakan Anda. Silakan maju ke depan. Dan ku pandang Kau di tempatku. Datang dengan kerinduan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, sebab kasih setia. Mari angkat tanganmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar dia mengambil alih hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya. Dan ku pandang Kau di tempat duduk, kagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu. Katakan lebih dari hidup. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu. Katakan lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sekali lagi. Dan ku pandang Kau di tempat duduk. Haleluya, haleluya. Aku minta mujizat terjadi. Tuhan, topang hidup jemaatmu ini, umatmu ini, dalam nama Yesus. Apapun pergumulan mereka, Tuhan angkat beban itu. Hari ini hati mereka penuh dengan iman akan Engkau. Tidak pernah meninggalkanmu. Dalam nama Yesus, terima mujizatmu. Haleluya. Haleluya. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu. Katakan ini, lebih dari hidup. Dalam nama Yesus. Ku kan memegahkan. Haleluya. Dan ku pandang Kau di tempat duduk. Hadirat-Mu ada di sini Tuhan, mengalir bersama umat-Mu. Apapun pergumulan mereka, Tuhan sama. Haleluya. Lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Mari katakan dengan lembut. Dan ku pandang. Ora bata karabo syakara baraba rabata karalabalaba. Minta Tuhan, minta mujizat-Mu hari ini di tengah-tengah umat-Mu. Apapun pergumulan mereka, Tuhan angkat beban mereka di dalam nama Yesus. Oh rikamata karabo syakere rabarabata karabara. Haleluya, 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 haleluya. Ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu. Katakan lebih daripada hidup. Bibirku kan memegahkan.
Aku mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oh, saya mau cinta Yesus. Tuhan, hamba berdoa sekarang minta kasih karunia Tuhan buat umat-Mu yang datang ke depan. Minta kasih setia Tuhan. Hari ini turunlah mujizat. Apapun kebutuhan mereka ya Tuhan, Kau tilik hidup mereka. Kau tahu hati mereka, apapun yang mereka alami. Aku minta mujizat terjadi. Satu persatu Engkau sanggup ya Tuhan menolong kami sesuai dengan kebutuhan kami. Kami tahu kami bersama dengan Engkau di tempat lembah yang paling kelam sekalipun Engkau ada di situ bersama dengan kami. Aku berkata, aku minta mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kau yang menolong kami sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih. Jemaat, terimalah mujizat-Mu, terimalah pemulihan-Mu, terimalah kemenangan-Mu di dalam nama Yesus. Dengan iman hari ini biar Anda semua mengalami kemenangan dalam Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Silakan duduk kembali.